Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Seorang pengamat mengatakan bahwa kecurangan pemilu itu sudah terjadi sejak awal ketika Gibran dicalonkan sebagai cawapres. Seperti kita ketahui, putra sulung Presiden Jokowi itu diloloskan menjadi cawapres setelah terjadi pelanggaran etik oleh MK. Ketua MK Anwar Usman saat itu yang bukan adalah ipar Jokowi, meloloskan keponakannya menjadi cawapres setelah mengubah persyaratan usia capres-cawapres. Setelah diloloskan MK, didaftarkan ke KPU dan KPU menetapkan paslon 02 sebagai peserta Pilpres berdasarkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2003 tentang penetapan capres-cawapres. Ternyata penetapan paslon oleh KPU itu justru melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 yang ketika itu belum direvisi. Sesuai ketentuan tersebut, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum usia 40 tahun. Jadi KPU pun sempat berdalih putusan MK nomor 90 itu yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan wali kota Solo berusia 36 tahun itu. Akan tetapi KPU belakangan mengubah persyaratan capres-cawapres dengan merevisi PKPU nomor 19 tahun 2003. Revisi itu baru ditetapkan pada tanggal 3 November tahun 2023. Advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perkat Nusantara) menggugat. Jadi digugatlah itu surat keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 itu tentang penetapan pasangan capres-cawapres terkait pencalonan Gibran. Gugatan tersebut dilakukan karena putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebelumnya telah menyatakan bahwa seluruh komisionaris KPU telah melanggar kode etik terkait kepastian hukum. Pencalonan Gibran oleh karena itu, keputusan KPU yang menetapkan Gibran sebagai cawapres bertentangan dengan etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah karena melanggar asas-asas hukum. Jadi itulah mengapa yang membuat pengamat politik Rocky Gerung beraksi menuturkan kecurangan itu memang sudah didesain. Jadi bukan kita lihat tapi sudah bisa dirasakan sejak awal dari proses pencalonan Gibran. Maka dari itu menurut Rocky bukan pengulangan. Ya, istilah pengulangan pemilu itu tidak begitu menurut Rocky. Kalau dibilang pengulangan itu dari awal, yaitu batalkan dulu Gibran sebagai seorang cawapres karena dia masuk dengan cara yang tidak jujur. Jadi menurut Rocky, jika ingin melakukan perbaikan, bukan serta-merta melakukan pencoblosan ulang, namun membatalkan pencalonan Gibran. Memang sangat banyak kecurangan yang menyebabkan Gibran pantas didiskualifikasi.
Koalisi masyarakat sipil menemukan 53 masalah dan dugaan kecurangan pemilu di 10 provinsi yang dipantau sejak tanggal 25 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Pemantauan dilakukan oleh tim dari jaringan imparsial PBHI, Kontras, YLBHI, Amnesty Internasional, dan Perludem, Indonesia Corruption Watch, dan Setara Institute. Jadi temuan tersebut telah diverifikasi secara mandiri ke 10 provinsi yang dipantau ada Aceh, Sumatera, Jabar, Jatim, Banten, Jateng, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Koalisi masyarakat sipil menemukan dugaan kecurangan yang berkaitan dengan pemilu legislatif sebanyak 21 dugaan dan Pilpres 21 dugaan. Sisanya merupakan kombinasi keduanya dan terdapat pula dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang tidak secara spesifik terkait Pileg dan Pilpres. Jadi pemilu saat ini betul-betul memang sangat brutal sekali, dan ini dimulai karena ada bahasa presiden itu cawe-cawe, dan presiden sendiri punya niat ya, untuk anaknya Gibran menjadi cawapres. Ya, bermula dari sinilah semua jadi amburadul, semua ditabrak. Nah, masyarakat Indonesia betul-betul dibungkam semua oleh dia ya. Sekarang sudah hampir ending. Apa yang bisa diperbuat dengan masyarakat? Semua berteriak curang, semua berteriak, tapi tetap saja tidak ada bergeming sama sekali. Inilah demokrasi Indonesia, demokrasi yang udah cacat, demokrasi yang hancur lebur berantakan gara-gara Pak Lurah. Saya pribadi kurang tahu bagaimana perasaan Pak Lurah brutal seperti itu. Padahal dulu kita jagokan jadi presiden hatinya dengan baik dan bersih, tapi setelah jadi kekuasaan bisa menutup, merubah semua sikapnya. Ya, kita sebagai rakyat biasa sekarang yang bisa dilakukan hanya memantau pemilu, mudah-mudahan kecurangan-kecurangan bisa terbongkar. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.